Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Sports dan bertemu lagi tentunya dengan gue Joshua Hadinata nih ya. Di tengah-tengah ujian gue ini, gue bakalan bawain video tentang analisa gue nih dari map terbaru Valorant yaitu Breeze yang datang bersama dengan update dari episode 2 Act 3 ya, yang ada Battle Pass-nya juga. Ya, tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa juga untuk subscribe dulu tentunya ke The Lazy Sports supaya lu pada nggak ketinggalan video terbaru dari gue ya kan. So ini dia analisa gua tentang map terbaru yaitu Breeze. So here we go. Oke, jadi kalau misalkan kita ngomongin soal map Valorant, tentunya nggak lepas dari banyaknya keunikan dan juga landmark dari setiap map yang memang mengimbangi playstyle dan juga meta dari map itu sendiri. Kalau misalkan kita ngomongin soal ban nih, ada teleporter ya kan, yang nggak ada di map lain tentunya, dimana memang beberapa mapping sendiri kadang tentunya berpengaruh dan teleporter ini memegang kunci gitu dari mapping para pemain-pemain ya kan. Dan kalau misalkan ngomongin map lain itu ada Icebox yang memang punya banyak box dan juga vertikal yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh agent-agent ya. Agent-agent bisa lompat-lompat seperti Jet dan juga Rest tentunya. Nah, sedikit overview aja, Breeze ini kalau boleh gue deskripsiin, dia tuh sebuah map yang mengambil setting memang di tropical island ya, di tengah laut yang punya banyak kayak reruntuhan yang terlihat seperti sebuah pulau terpencil. Uniknya Breeze ini menyajikan kita sebuah penampakan yang cukup unik buat gue, dimana banyak banget open space yang gede-gede mampus dan juga long range yang berarti cakep banget buat player operator ya. Oke, lanjut itu gue bakalan ngebahas soal general layout. Layout dari Breeze ini sendiri sebenarnya basic, dimana terdapat dua side yaitu A dan B dan tidak ada C ya, seperti Heaven. Terus mid juga tradisional, dimana mid ini bisa mengarah ke dua side langsung, baik itu A atau B, dan juga bisa dimanfaatkan untuk menuju city spawn yang berarti bagian belakang dari side, dan juga bisa dimanfaatkan untuk melakukan flanking tentunya. Jika kita melihat dari layout map ini sendiri, kalau misalkan gue bandingin sama map-map Valorant lain, map ini memang membawakan kita lebih banyak open space dan juga long range battle yang udah gue sebutin sebelumnya. Nah, buat gue sendiri yang main operator atau vandal, bisa dibilang ini jadi sweet spot weapon lah buat gue. Dimana operator sendiri bisa ngejaga beberapa spot untuk dapetin kill di awal-awal, yang tentunya bisa mencegah entry fragger untuk masuk ke site. Dan vandal sendiri sangat mahir memang untuk long range fight ya, dimana damage-nya kan nggak berkurang mau sejauh apapun jaraknya, kecuali memang kena wallbang gitu, itu baru berkurang. Dan buat gue sendiri yang udah mencoba berkali-kali map ini ya, tentunya control mid buat gue jadi faktor penting lah dari kedua tim, baik itu defender ataupun attacker. Karena mid ini aksesnya banyak banget dan bisa dimanfaatin cepet banget untuk beberapa agent buat nge-contest mid dan juga nge-flank untuk ngacak-ngacak strategi. Nah, tapi mid ini juga sebenarnya cukup berbahaya buat lo yang mungkin lagi di attacker ya, dimana defender lebih mudah sebenarnya untuk mendapatkan angle yang lebih diuntungkan. Jadi buat lo yang mau nyikat mid, pastikan utility-nya itu kepake secara benar, atau emang ya aim lo lagi wangi aja bisa dapetin one tap ke kepala musuh. Jadi buat gue secara personal, mid ini jadi faktor berhasil atau enggaknya sebuah tim ya, baik itu attacker ataupun defender. Karena buat gue keduanya ini sangat bergantung dengan mid, dimana flank dari defender juga nyaman banget untuk ngacak-ngacak entry kalau misalkan midnya kosong. Dan attacker juga bisa banget dapetin side ataupun ngeflank dari mid kalau emang midnya itu udah lepas dari defender. Ya walaupun defender sendiri bisa gue bilang lebih untung sih untuk dapetin beberapa angle pick yang lebih nyaman dari spawn barrier. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal keuntungan, ada yang nggak boleh kelewatan tentunya dari setiap map Valorant, yaitu Orbs. Ya, buat gue Orbs sendiri di map ini lebih untung ke arah attacker. Gampangnya attacker mungkin cuma perlu satu smoke doang untuk paling nggak ngerasa aman lah ngambil orb yang ada di A ataupun di B. Untuk attacker ya, tetapi kalau defender sih buat gue lebih beresiko dibanding attacker. Kecuali kalau misalkan kosong banget mungkin cukup aman lah. Oke, setelah ngebahas tentang general layoutnya tadi, gue bakalan ngebahas soal sites nih, ya kan, ngomongin tempat ngeplant spike atau site-nya. Nah, biar gue mulai dulu aja dari site A, dimana site ini sendiri waktu gue lihat pertama kali itu rada-rada unik dan kesannya fresh gitu buat gue. Dimana mungkin di map lain kan kita melihatnya banyak kayak tumpukan box ataupun batu ya yang biasa digunakan sebagai tempat sembunyi di site, tetapi di sini kita diperlihatkan dengan dua buah piramida di tengah yang dikelilingi sama air jadi tempat untuk ngeplant site. Jadi
unik gitu. Untuk A-side ini bisa gue bilang cukup open dengan banyak posisi-posisi ngeselin ya. Untuk defender bisa jaga di side ini, dimana lu bisa ngumpet di pojok kiri nih deket pinggiran piramid, ataupun lu bisa main di tangga yang bakalan jadi cover juga untuk orang dari mid yang ngebuka pintu. Dan masih banyak posisi lainnya yang bisa lu pakai sesuai dengan situasi yang tentunya lagi lu hadapi di in-game. Tapi untuk attacker sendiri, buat gue nyerang ke A-side ini mungkin perlu lebih banyak membuang utility ya, seperti recon bolt Sova ataupun shock dart dan juga granatnya race, ataupun beberapa molly dari agent-agent seperti Phoenix dan juga Brimstone dan juga flash tentunya buat ngeganggu beberapa positioning dari defender gitu. Dan buat gue sendiri untuk nyerang di A-side ini nggak terlalu bergantung sama banyak smoke sih. Paling lu cuma butuh kayak 1 atau 2 smokes doang, dan sisanya ya pakai utility untuk nge-zoning out defender gitu. Waduh, kasih paham. Dia ngapain anjir? Dari A-side ini lo akan merasakan permainan pikiran ya, atau mind games dari para pemain yang emang demen banget ngiterin ataupun bermain di sekitar piramid ini, yang tentunya bakalan menciptakan sebuah positioning yang membuat lo tuh harus kembali mengadjust crosshair placement lo untuk bisa memenangkan mind games ini. Jadi buat gue piramid ini sih asik parah sih. Buat gue fresh banget dan seru aja gitu main di A-side karena ada piramid ini. Lanjut kita pindah ke side satu lagi, yaitu B-side. Nah, B-side ini lebih open lagi bentukannya daripada A-side, dimana side ini sendiri punya karakteristik yang cukup berbeda dengan lebih banyak kotak-kotak ya, dari kayak bebatuan gitu. Dan di tengahnya ada pilar besar yang dikelilingi sama tempat untuk nanam spike-nya. Buat gue pribadi untuk side ini kayaknya rada susah ya untuk defender tuh nahan, even pakai agent sentinel sekalipun. Karena attacker di sini bisa datang dari banyak sisi yang cukup banyak untuk dijaga. Karena space-nya ini luas mampus juga. Dan buat gue sih di set ini mainnya tuh lebih setup ya, kayak main di ascent, dan ini bisa jadi kunci keberhasilan sih buat gue untuk attacker dapetin side ini. Berbeda dengan A-side, saat ini menurut gue perlu lebih banyak smokes untuk cover daerah jalanan dari mid, dari city spawn, ataupun beberapa utility damage untuk zoning out di bagian backside. Dan attacker sendiri punya chance yang lebih tinggi untuk ngontrol side ini kalau mereka udah berhasil nembusin side ini tentunya. Dan main retake sih di side ini ataupun nge-cancel setup mereka dengan memanfaatkan flank adalah salah satu cara untuk defender bisa kontes sih menurut gue di side B ini. Sebenarnya buat gue pribadi sih sebagai main agent gue itu controller ya, dan cuma sesekali doang pakai duelist, itu pun kalau gue lagi pengen song ide. Gue pribadi sih lebih suka untuk main di A ya sebagai controller karena lebih mudah untuk gue nahan masuknya attacker. Tapi ya sebagai controller yang baik, gue tuh sangat suka attack di side B karena lebih mudah aja untuk gue tembusin ya. Smoke mid lane, smoke city, isengin backside, bisa dah ngeplan ya kan, langsung bantai-bantai. Oke, lanjut itu gue bakalan ngebahas tentang agent pick. Nah, untuk agent pick ini sendiri ini murni pendapat gue pribadi dan hasil analisa gue aja, yang tentunya lu juga bisa nambahin mungkin agent yang lu demen atau misalkan yang menurut lu bagus di map Breeze ini. Karena kan gue juga nggak lancar gitu ya pakai semua agent. So, langsung aja dimulai dari controller yang menurut gue paling efektif di map ini itu ada Viper dan juga Astra. Selain karena Viper emang udah kena buff yang asik banget, tapi agent ini tuh bisa dibilang punya skill kit yang komplit lah, baik itu untuk defender ataupun attacker. Mulai dari toxic screen yang bisa banget tutupin banyak jalan dan bermain main games dengan musuh. Terus dengan bantuan poison cloud juga untuk membantu nutupin beberapa tempat dan vision seperti mid ataupun dipakai buat nutupin entry seperti biasa. Dan gak lupa sama snake bite yang bisa dipakai untuk nge-zoning out beberapa tempat yang tentunya ngeganggu positioning para defender ataupun attacker, ataupun bisa juga buat gagalin diffuse. Nah, dari yang udah gue sebutin pembahasan mapnya juga, rasanya Viper nih bakalan OP banget di map ini. Apalagi lu orang emang yang punya aim keras gitu ya. Sama juga kayak Viper, Astra kurang lebih punya tugas yang mirip-mirip kayak Viper ya, dimana bisa pakai dua smokesnya untuk nutupin vision. Dan karena Astra sendiri buat gua adalah salah satu agent yang cukup versatile, seperti dia punya Gravity Well atau Black Hole, dan juga ada Nova Pulse. Maka ini kita bisa manfaatkan juga untuk ngamanin beberapa angle, sama kayak snake bite-nya Viper lah kurang lebih. Jadi menurut gue dua agent ini adalah dua agent yang paling bagus sebagai controller di map Breeze. Mungkin buat lo yang bertanya kenapa nggak ada Omen atau Brimstone, pertama karena Omen punya range
skill yang pendek banget di tempat se-open kayak Breeze. Dan cuma Smokesnya doang memang yang jauh ya. Dan Brimstone pun sama, bahkan lebih parah menurut gua. Skill kita sama sekali kurang ramah dengan tempat-tempat yang berjauhan dan open kayak Breeze gini. Lanjut itu ada Duelist. Jet buat gue udah pasti masuk banget di map ini, karena map ini tuh ramah banget buat operator dan juga fighting jarak jauh. Maka rasanya Jet bakalan cakep banget untuk main di map ini, apalagi buat lu yang jago OP kayak gue. Ditambah Jet sendiri bakalan easy banget dicampur sama Viper ya kan, ataupun Astra yang sebelumnya udah gue bilang. Jadi bisa main kayak ngeras, terus ngedash, smoke, plant, terus main positioning gitu di Breeze. Duelist lainnya yang gak kalah kece buat gua itu ada Yoru nih. Wadah, ini agent ya. Di map ini tuh memang nikmat. Dimana get crash atau TP-nya dan ultinya itu asik banget kalau misalkan lu mau main lari-larian yang rada jauh. Karena kan TP-nya sendiri memang jauh banget. Dan ultinya bisa banget dimanfaatkan untuk ngebuka side ataupun ngedapetin flank. Yang gue sering banget nih ketemu Yoru kayak gini, mainnya ngeflank doang. Ditambah flashnya ini kan bisa ditimpuk jauh banget, jadi tentunya makin cakep. Nah, kalau misalkan nanya tentang Raze dan Reyna, buat gue pribadi jadi pilihan kedua aja sih setelah Jet dan Yoru. Karena kedua agent ini buat gue skill kitnya kurang cakep aja gitu di Breeze. Dan Raze sendiri mungkin masih oke dengan grenade-nya, tapi Reyna gue rasa slotnya bakalan lebih bagus sih kalau diisi sama flasher lain yang memang lebih mantap. Phoenix, udahlah ini mah kayaknya nggak usah di-pick kalau lu main Breeze. Nggak bisa ngapa-ngapain kecuali emang aim lu keras ya. Tapi dari flashnya nggak bisa diandelin, wallnya juga nggak terlalu guna karena pendek. Molly-nya juga kalau ditimpuk jauh malah jatuh sendiri. Jadi rada kurang aja gitu Phoenix buat gua di Breeze. Berikutnya yang bakalan gue rekomendasiin itu ada Skye atau Sova. Ya you know lah, Sova always meta ya di setiap map karena orang tuh butuh banget recon bolt-nya untuk ngebuka site. Sehubungan dengan map ini punya banyak open space dan di beberapa spot lu perlu banget untuk menggunakan utility buat ngeganggu musuh, maka Sova adalah pilihan terbaik dengan recon bolt dan juga shock dart. Sama halnya kayak Sova, Skye pun bakalan bagus banget di sini. Ditambah Seeker atau ultinya bakalan ngebantu banget untuk ngeganggu positioning dari musuh. Dan juga skill kit dari Skye ini, terutama flashnya, bakalan ngebantu banget untuk strategi ya. Baik itu misalkan lu mau retake ataupun mau ngedapetin side. Jadi buat gue 3 agent kunci di sini udah cukup sih, kayak Jet Viper Skye ataupun Jet Astra Skye. Udah cukup banget untuk main di Breeze. Kenapa nggak Bridge ya? Bridge bisa aja sih sebenarnya untuk dipakai di map ini, tapi buat gue sih jadi pilihan kedua setelah Skye. Karena penempatan flashnya kadang kurang asik di map ini. Ini gue nggak tahu ya, gue yang emang kurang main Bridge atau gimana. Tapi emang gue sih ngerasanya kayak gitu ya. Mungkin lu bisa tambahin lah. Lanjut untuk Sentinels ya, meskipun buat gue sih nggak terlalu jadi mandatory lah Sentinels di map Breeze ini. Tapi buat gue hanya bergantung sama Sage dan juga Cypher. Pertama karena dua agent ini bisa ngegagalin flank, dimana Sage punya tembok dan Cypher punya trapwires. Yang sebenarnya gue pribadi sih lebih suka Sage ya, karena slow orb dan healnya lebih ngebantu sebagai attacker. Tapi untuk Cypher ya rada kurang aja gitu. Jangan tanya kenapa nggak ada Killjoy, karena pertama ultinya gampang banget di counter. Kalau lu pakai jauh nggak kena satu side, kalau lu deketin sama side-nya itu jadi gampang dihancurin ya. Jadi mohon maaf untuk Mbak Killjoy gitu. Dan ya itu gue udah bahas ya dari setiap agentnya. Dan menurut lu sendiri gimana? Tentunya lu bisa nambahin juga di kolom komentar, jadi kita bisa diskusi gitu. Dan kesimpulan gue tentang map ini adalah sebuah map yang akhirnya dimana Yoru tuh dapat bermain dengan baik. Dan dengan banyaknya open space dan juga jarak yang berjauhan, maka operator dan vandal harusnya jadi dua senjata primadona di map ini buat gue pribadi. Map ini sendiri buat gue menawarkan sebuah cara bermain yang baru banget, seperti saat pertama kali kita tuh kedapatan icebox gitu ya. Tapi yang pasti belajar untuk kontrol mid, mengganggu positioning dari musuh adalah kunci dari kemenangan di map ini. Dan buat gue bermain cerdas untuk melakukan setup dan juga koordinasi jadi jalan keberhasilan juga di map ini. Ya kurang lebih kayak main di Ascend dah. Agent pick sendiri sih kalau buat gue pribadi cukup kayak Jet Astra ataupun Skye ataupun Jet Viper dan Skye. Udah cukup banget, dan ditambah dengan Sova harusnya makin mantep lagi. Akhirnya bisa combo kan satu sama lain. Dan ini adalah analisa gue pribadi, dan kita juga belum melihat bagaimana meta yang nantinya akan benar-benar terbentuk di map ini karena belum masuk competitive scene juga.
So, jangan lupa juga komen di bawah dan kita berdiskusi ya, gimana map ini menurut kalian. Jadi gue bisa ngobrol juga sama lo. So, jangan lupa juga untuk di like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga follow kita di @glizzy_esports untuk dapetin update terbaru dari esports scene dan juga game kompetitif. Dan follow gue juga untuk lebih dekat sama gue, yaitu ada di Instagram di @joshua_rinata.c. So, see you soon guys. Keep lazy and stay competitive. Dan bye-bye.